Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan. Kali ini kami akan membahas skenario 2024. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa skenario 2024 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kali ini kita akan membahas skenario 2024. Nah, sebenarnya ini adalah visi misi dari akun Java Football sendiri ya. Akun ini sebenarnya didirikan memang tujuannya memang ingin mempermajukan klub-klub dari Jateng dan DIY sebenarnya. Tapi kita ingin membahas dari Jateng terlebih dahulu ya. Klub-klub Jateng yang utama kami ya, klub-klub Jateng ini. Banyak klub-klub Jateng yang sebenarnya punya potensi tinggi ataupun punya potensi ya mumpuni lah, seperti Persis Solo, PSIS Semarang, seperti PSIS Cilacap, Persijap Jepara, PPSM Magelang, dan masih banyak lagi ya. Mungkin klub-klub Indonesia, klub-klub Jateng itu masih banyak. Yang terpuruk juga banyak sekali. Memang kita itu tidak bisa memaksakan ya, ataupun gimana ya. Min gue bahasa Kebumen yo Jateng, bahasa ini Jateng, bahasa ini Jateng. Yo setidaknya aku raiso maksa ke kabeh gitu. Maksudnya masuk kabeh tak bahas ya raiso gitu. Maksudnya dalam arti ya memang hanya klub-klub tertentu memang yang sudah punya potensi, yang terlihat itu hanya klub-klub tertentu gitu. Maksudnya dalam arti bukannya klub-klub kecil itu tidak punya potensi, itu tidak, tetapi memang belum saatnya aja, belum bebenah aja gitu. Maksudnya dalam arti ya adalah sedikit renov, ada sedikit kepedulian dari pemerintahan kota setempat dan lain-lain sebenarnya. Nah, itu seperti Persepi Boyolali sendiri itu Pemkotnya itu peduli dan pada akhirnya kan membangunkan fasilitas untuk sepak bola kota setempat ya. Nah, kenapa kita membahas Jateng ini skenario 2024 yang saya inginkan ataupun visi misi dari Java Football, yaitu ya ini 4 tim ini berada di Liga 1, yaitu antara Persis Solo, PSIS Semarang, Persijap Jepara, PSIS Cilacap. Lalu nantinya ya bisa disusul dengan PPSM Magelang, entah itu klub-klub siapa lagi dan lain-lain. Mungkin masih bisa, tapi kan PPSM Magelang sekarang berada di Liga 3. Nah, kita memprioritaskan 4 tim ini terlebih dahulu. Yang sekarang ini sudah terrealisasi yaitu ada 2 tim, yaitu Persis Solo dan PSIS sudah berada di Liga 1, yaitu memang tujuan kami. Dan saat ini pun kami masih ingin klub dari PSIS Cilacap ataupun Persijap Jepara itu sudah mempersiapkan timnya. Saya dengar kabar bahkan tim Jateng yang sudah mempersiapkan itu ada Perseka Tegal. Wah, Tegal itu sudah mulai merekrut para pemain ya. Wah, ini juga langkah yang bagus. Bukannya kita itu tidak apa ya, bukan kita itu maksud meremehkan Perseka Tegal dan lain-lain. Track record Perseka Tegal juga sangat bagus sebenarnya di Liga 2 kemarin. Tapi memang kita lebih condong ke PSIS Cilacap dan Persijap Jepara, dikarenakan memang 2 klub ini sebenarnya memang sudah pengalaman, dalam arti sudah kenyang lah berada di Liga 2 sebenarnya. Nah, apalagi Persijap Jepara ini. Nah, Persijap Jepara sebenarnya sudah kita bahas di konten kemarin ya, Persijap dan PSIS ini. Saya harapkan kedua tim ini juga segera bebenah dan segera merekrut pemain dan segera bangkit gitu malnya. Menurut pendapatmu Cuk, visi misi 2024 ini bagaimana nih tentang 4 klub yang berada di Liga 1 ini? Ya John, kita pernah membuat atau tahun 2020 pernah membuat konten bahwa Jateng bisa menjadi kiblat sepak bola nasional. Di situ ada logo klub-klub lah ya. Ada 4 klub. Ada PSIS Semarang, Persis Solo, PSCS Cilacap, dan Persijap Jepara untuk wakil Jateng di kasta tertinggi sepak bola nasional. Nah, itu 2020 saat itu Persis masih di Liga 2, John. Ya. Dan alhamdulillah 50% terrealisasi. Ya. Kenapa 50%? 50% yaitu PSIS memang sudah terlebih dahulu ke Liga 1 ya tahun 2017-18 lah ya. Terus Persis Solo baru saja naik ke Liga 1. Berarti ada 2 klub. Nah, masih ada 2 klub lagi. Nah, ini 50% yang kita tunggu 50% lagi. Ada Persijap Jepara dan PSCS Cilacap. Nah, untuk Persis Solo kan mereka juga apa ya? Mewakili Karsiden Surakarta yang besar lah, wilayahnya besar, atau kalau di peta Jateng itu ya wilayahnya agak di wilayah selatan ya. Terus PSIS Semarang ada di tengah ya, wilayah tengah ya, di area Kendal dan lain-lain, Semarang Raya. Nah, untuk Cilacap sendiri kan wilayahnya di
wilayah di barat lah, Jawa Tengah bagian barat. Nah, terus Jepara di wilayah Muria. Nah, ini kan kedepannya kalau 2024 bisa terrealisasi ya. Seperti ini kan nanti supporter-supporter yang mungkin ingin nonton kompetisi Liga 1 memang nggak usah jauh-jauh ya. Untuk wilayah bagian barat Jateng itu nggak perlu ke Semarang untuk nonton Liga 1, bisa nonton PSCS Cilacap. Untuk wilayah Muria dia juga nggak perlu ke Semarang, ada Persijap Jepara. Untuk wilayah Karis dan Surakarta juga nggak perlu ke Semarang karena sudah ada Persis Solo. Nah itu. Ya betul itu. Kalau 4 tim lolos ke Liga 1 memang berarti kamu setuju. Tapi kalau untuk untuk mendukung supporter wilayah-wilayah itu sebenarnya memang kurang ya di Indonesia itu. Di Indonesia itu memang sangat tinggi tentang support your local team itu sangat tinggi ya. Saya memaklumi itu, support your local team di sini sangat tinggi sekali ya. Tetapi memang dalam arti banyak tim-tim yang masih keadaannya itu juga masih di bawah ataupun terpuruk juga, bahkan masih tenggelam di papan bawah, masih ya keadaannya masih mengenaskan lah di klub-klub daerah Jateng. Klub Jateng itu banyak sebenarnya, kalau bisa dibilang banyak ya banyak pol sebenarnya. Kalau mau kita bahas satu persatu ya wah rantai-rantai lagi ya, ibaratkan saya mengambil simpelnya aja sebenarnya. Nah, ada sebenarnya kalau melihat potensi ya dari PPSM Magelang yang kemarin juga kita buatkan konten tentang PPSM Magelang biar segera bangkit. Nah, sebenarnya ada banyak klub-klub Jateng, ada seperti Persepi Boyolali yang punya stadion yang masih berada di Liga 3, ada dari Persik Kendal, lalu ada banyak lagi lah sebenarnya yang bisa saya sebutkan itu. Nah, sebenarnya seperti Perseka Tegal ini sepertinya tim ini tuh sangat serius sekali sebenarnya ingin membangun tim itu. Ya tapi kan memang dari segi fasilitas memang Perseka Tegal memang kurang ya. Nah, Perseka Tegal ini berada di Stadion Trisanja yang kabarnya saya dengar itu baru direnovasi ya. Mungkin bisa jadi di full tribun kan ya. Itu kan saya lihat tribunnya VIP terus medot gitu kan ya. Sebaiknya di tribun full lah, melingkar itu kan bagus ya. Kan saya lihat tribunnya cuma tengah dan tengah aja ya. Sebaiknya direnovasi lebih bagus lagi ya. Nah, bisa dilihat stadion dari Persepi Boyolali itu aja. Walaupun memang stadion itu kecil tapi kan manfaatnya itu, maunya dalam arti ada tribun penonton juga full muter gitu. Nah, artian seperti itu lebih bagus. Kalau untuk Persijap Jepara sendiri juga harusnya memang segera renovasi stadion. Nah, itu juga bagus untuk Persijap Jepara kalau ingin ke Liga 1 loh ya. Dalam arti memang kan harus direnov juga. PSCS Cilacap pun juga sama, harus direnov juga. Yang memang layak di Liga 1 tanpa harus ngapa-ngapain ya, memang ada 2 tim sebenarnya, itu PSCS Semarang dan Persis Solo. PSCS itu stadion sudah pasti dibangunkan, soalnya memang mosok stadion kuwi jenenge Jatidiri, stadion ibu kota Jateng lebih jelek daripada stadion Manahan itu loh. Duluan stadion Jatidiri kurang bagus ya, bahkan bisa dibilang bagus stadion Manahan Solo waktu itu. Nah, sekarang kan Jatidiri sudah megah, sudah hampir selesai pun juga, sudah mau diresmikan juga. Bahkan kabarnya saya dengar PSIS tahun ini sudah bisa memakai stadion Jatidiri. Lah itu kan memang sebuah keunggulan tersendiri bagi PSIS dan Persis Solo. Nah, untuk tim-tim lainnya memang perlu bantuan dari pemerintahan kota setempat untuk merenov stadion tersebut ya. Menurut pendapatmu gimana ini Cuk tentang 4 tim yang akan kita perjuangkan lolos ke Liga 1 ini, tentang fasilitasnya ini? Ya gini John, sebenarnya kita itu bukan bermaksud mengecilkan tim-tim lain lah ya, seperti Perseka Tegal, Persipapati dan lain-lain lah. Itu kan ya juga sekarang masih di Liga, sekarang sudah di Liga 2. Tapi gini, karena kita itu berbicara infrastruktur ya, di Liga 1 mau naik ke Liga 1 itu juga nggak bisa sembarangan, harus sudah siap segalanya ya. Ya minimal itu ya memenuhi standar lah ya. Lah yang kita sebutkan itu seperti PSCS Cilacap, Persijap Jepara, itu misalkan loh ya, naik ke Liga 1 berbenahnya nggak terlalu banyak. Ini masalahnya. Mungkin secara stadion masih bisa digunakan dalam arti renovnya masih bisa sedikit-sedikit lah ya, bisa dibenahi sedikit lah. Tapi kalau yang lain itu butuh butuh perombakan besar-besaran, dan itu membutuhkan waktu lama.
Kenapa alasannya kita membuat statement 2024? Ini tim itu yang terdekat bisa ke Liga 1. Ya betul sekali ya, walaupun di situ itu ada Persipapati juga, ada Perseka Tegal, banyak sebenarnya tim-tim Jateng di Liga 2 itu sebenarnya sudah banyak. Saya juga cukup apresiasi terhadap tim-tim yang ingin memperjuangkan klubnya ya. Mungkin dulu dari supporter itu dari Persipapati itu saya cukup salut juga dan cukup respect terhadap klub-klub yang ingin memperjuangkan daerahnya masing-masing. Memang di Jateng ini terkenal seperti itu ya, support your lokal timnya itu sangat tinggi sekali. Bahkan supporter dari Pati itu tidak mau mendukung dari klub ini, supporter dari Pemalang itu juga tidak mau mendukung dari klub lain dan lain. Memang support your lokal timnya sangat tinggi. Bisa dibilang itu daripada aku dukung klub dia, mending aku rasa seneng bal-balan gitu. Kalau di Jateng itu lebih baik memilih seperti itu ya. Ya mungkin kalau dari klub-klub Jateng saya harapkan sih seperti itu ya. Itu tujuan dan maksud kami sebenarnya. Jawa Football itu ya didirikan hanya untuk ini sebenarnya. Kalaupun kita membahas klub-klub dari luar Jawa ataupun klub-klub lain ya, itu sebenarnya hanya untuk selingan saja dan untuk mengedukasi saja sebenarnya. Nah, kalau untuk klub Jateng dan DIY memang kita sangat pengen majukan lah. Dari dulu kan memang klub Jateng dan DIY sebenarnya banyak yang terpuruk dan sebenarnya punya potensi sangat tinggi sekali gitu. Dan arti kan memang klub-klub ini kan sebenarnya potensinya sangat tinggi, tapi pengelolaannya kadang itu ngasal dan ya masih banyak lah kalau klub-klub Jateng. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang maksud dan tujuan kami Jawa Football itu seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.